melupakan Bali, Mandalika adalah surga dunia berikutnya. Wilayah ini andil dalam mendorong perkembangan pariwisata Indonesia pada 1970-an. Tetapi industri sekarang mungkin memerlukan pendekatan yang lebih lepas tangan. Daerah Kantong Resort Bali di Nusa Dua menelusuri akarnya kembali pada 1970-an ketika sebuah perusahaan milik negara bernama Bali Tourism Development Corporation atau BTDC ditugaskan untuk mengelola sebidang tanah di Kuta Selatan dan mengkoordinasikan metamorfosisnya menjadi kompleks pengembangan hotel terkemuka. Pada saat itu Bali bukanlah pusat wisata yang berkembang pesat seperti saat ini. Sehingga peran BTDC adalah untuk meyakinkan investor yang gelisah yang ingin masuk ke pasar lokal. Kekuatan penuh dari negara Indonesia mendukung proyek tersebut. Sebagai bagian dari arahan itu, BTDC membangun dan menyediakan infrastruktur dan fasilitas berkualitas baik yang akan menjadikan Nusa Dua pilihan yang menarik bagi para pelaku bisnis perhotelan global. Itu berhasil, sejauh tujuannya adalah untuk merayu investasi asing dan pembangunan hotel-hotel mewah yang akan menarik wisatawan bernilai tinggi, terutama wisatawan asing. Peran kunci BTDC juga mencerminkan modal pembangunan ekonomi yang disukai Orde Baru, model yang mencampurkan kendali negara dengan modal swasta. Model pembangunan ini masih populer di Indonesia, sehingga tidak heran jika para pembuat kebijakan mencoba meniru keberhasilan Nusa Dua di tempat yang lain. Di pulau tetangga yaitu Lombok, proyek ini berbentuk proyek pembangunan Mandalika. Mandalika pertama kali direncanakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan hotel mewah lain seperti Nusa Dua. Pada 2008 diumumkan TDC menandatangani kesepakatan dengan Emaar Properties, pengembang real estate dari Uni Emirat Arab, untuk membangun resort mewah senilai 600 juta US dollar di Lombok atau setara dengan 8,6 triliun rupiah. Setelah krisis keuangan global, Emaar menarik diri dan BTDC mengambil alih sebagai administrator utama proyek tersebut. Pada 2014, Mandalika dinobatkan sebagai kawasan ekonomi khusus untuk mendorong investasi. Seperti halnya di Nusa Dua, BTDC yang sekarang berganti nama menjadi Perusahaan Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, pada dasarnya akan bertindak sebagai pemecah masalah dan pengembang proyek serbaguna. Pada 2017, Presiden Joko Widodo menjadikan Mandalika sebagai destinasi prioritas dan meletakkan beban penuh pemerintahannya untuk pembangunannya.
Para pejabat menetapkan ekspektasi setinggi-tingginya, menunjukkan bahwa proyek ini akan menciptakan 58.000 pekerjaan, membantu mendatangkan 2 juta turis asing per tahun, dan berpotensi menghasilkan investasi senilai lebih dari 28 triliun rupiah. Ini akan melibatkan pembangunan banyak hotel mewah serta sirkuit balap MotoGP. Sejauh ini, ekspektasi tersebut belum terpenuhi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal dari 2018 hingga 2020, Kabupaten Lombok Tengah, di mana proyek seluas 1.175 hektar ini berada, membukukan investasi asing senilai 78,5 juta US dollar di sektor hotel dan restoran. Kapasitas kamar meningkat yang menunjukkan ada investasi dan aktivitas konstruksi yang sedang berlangsung, tetapi tidak sesuai dengan skala atau kecepatan yang dibayangkan, dan bukan hotel-hotel mewah bernilai tinggi yang menjadi target ITDC. Pembangunan lintasan balap MotoGP juga diperlambat oleh sengketa tanah. Pandemi jelas telah membekukan pariwisata asing untuk saat ini. Tetapi bahkan sebelum ini, pengunjung asing ke Lombok Tengah mencapai puncaknya pada 552.177 pada 2017. Sebelumnya turun secara signifikan setelah gempa Lombok pada 2018. ITDC telah menghabiskan jutaan dolar untuk membangun infrastruktur publik untuk proyek ini, tetapi hingga saat ini jalanan belum dilapisi dengan hotel bintang 5 eksklusif. Ini sebagian karena peran ITDC sebagai koordinator proyek menciptakan kebingungan atas otoritas regulasi dan perencanaan. Riset dari Sarif Hidayat dan Siwage Dharmanegara baru-baru ini menunjukkan pejabat lokal ditekan oleh ITDC untuk tidak mengeluarkan izin untuk hotel bintang 5 di luar zona pengembangan Mandalika. Karena ITDC adalah entitas kuasi pemerintah otonom yang tertanam di dalam struktur pemerintah daerah yang ada, alih-alih memilih investasi swasta, ITDC sebenarnya mendistorsi pasar dan mencoba memaksa modal ke zona pembangunan pilihan negara. Pada 1970-an masuk akal bagi agen negara untuk mendirikan dan mengelola proyek pengembangan hotel perintis di Bali Selatan. Faktanya ini mungkin diperlukan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan di pasar yang belum terbukti, tapi waktu telah berubah.
Industri pariwisata di dalam dan di sekitar Bali merupakan pasar yang dinamis dan kompetitif. Negara tidak perlu lagi mengambil peran langsung dalam mengelola tanah dan mencari investor swasta untuk pembangunan besar. Mungkin akan lebih baik dengan meningkatkan lingkungan peraturan secara keseluruhan, sehingga investor dapat membangun hotel dimanapun yang menurut mereka paling masuk akal secara ekonomis. Dengan mencoba memaksakan persoalan dengan Mandalika, ITDC justru membuat pasar kurang efisien. Walau investasi yang dijanjikan mungkin suatu hari akan terwujud dan sirkuit MotoGP akan menarik banyak orang ketika pandemi selesai. Campuran kontrol negara dan modal swasta yang bekerja di kancah pariwisata era 1970-an mungkin tidak cocok untuk masa-masa ini.